Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Home Channel teman-teman, dan terima kasih sudah nonton video ini kembali. Dan seperti biasa kita akan melakukan analisa teknikal pada koin-koin yang Anda request dan juga memberikan signal di time frame 1 jam sesuai dengan yang Anda inginkan teman-teman ya. Jadi kali ini kita akan bikin analisa lagi teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau kasih kabar dulu kepada Anda. Dalam waktu dekat, sepertinya akan hari Rabu mendatang ya, ini kan hari Senin teman-teman. Hari Rabu mendatang, kita akan membuat live streaming tentang analisa teknikal. Dan kalau teman-teman ikutin live streaming itu, teman-teman bisa langsung ikutin analisanya dan juga request analisa koin yang teman-teman inginkan di time frame berapapun. Jadi nanti teman-teman tinggal ikutin live-nya, lalu komen di bagian bawahnya, Pak tolong dong analisain koin ini, time frame-nya ini, gitu ya. Jadi saya akan melakukan analisa buat Anda secara live. Dan juga buat Anda yang pengen dapatin insight terhadap koin yang sudah Anda beli, Anda juga boleh komen di bagian bawah video di live streaming nanti. Nah, itu sekilas dari saya teman-teman untuk info live streaming akan kita adakan. Kemungkinan hari Rabu jam 8 sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat teman-teman. Jadi jangan sampai ada skip untuk ikutin live streamingnya dan langsung mendapatkan signal secara live ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisa teknikal, dan ya, ini ada request dari Anda sebelumnya, dan ini request dari komentar di salah satu video sebelumnya, teman-teman. Dan kali ini kita akan melakukan analisa pada Toncoin, teman-teman, ya. Toncoin ini adalah koin besar sih, teman-teman, ya. Jadi kita akan lihat ini koin sudah drop berapa besar, sudah naik berapa besar, ya saya sendiri tidak tahu teman-teman, karena saya juga tidak trade, tidak invest di koin ini, jadi saya buta sekali tentang koin ini. Nah, kita akan cari tahu semuanya lewat analisa kita kali ini, teman-teman. Kita akan cari tahu dari market cap, supply, kemudian analisa dari koinnya sendiri, analisa teknikalnya teman-teman, dan kita akan lihat kira-kira ini koin oke apa tidak untuk kita invest di 2025 dan juga kita tradingkan di time frame 1 jam. Semua akan kita cari tahu dalam video kali ini, teman-teman. Tapi sebelum itu, saya ingin teman-teman nonton video yang satu ini dulu. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah.
Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, semuanya di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah Toncoin, teman-teman bisa lihat ya, ini Toncoin, dan saya menggunakan time frame 1 hari ini, ya, dan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga Toncoin ini, ya. Kalau dari pergerakan yang kita lihat dari time frame daily sih kelihatannya turun ya, tapi ya nanti kita cari tahu lebih detail untuk analisa teknikalnya. Saya akan bawa teman-teman untuk melihat dulu dari market cap coin Ton ya. Nah, kita lihat ini adalah coin Ton di market cap teman-teman, atau coinmarketcap.com ya, teman-teman bisa cari tahu sendiri juga bisa ya. Dan Toncoin berada di peringkat ke-17 teman-teman ya, 17 oke lah ya. Lalu kemudian untuk harganya itu sekitar 3 dolar, 3,03 dolar tepatnya, dan ini turun 2,18% dibanding hari kemarin ya. Market cap sendiri itu 7,55 billion ya, artinya secara market cap dia bagus teman-teman. Minimal dari saya kan adalah 1 billion. Nah, ini udah 7 kali lipatnya, 7,5 kali lipatnya tepatnya. Jadi secara market cap ini koin bagus teman-teman. So untuk market cap sendiri, kalau saya kasih scoring, ini scoringnya tinggi ya. Ini scoringnya udah di atas 8 lah ya. Kita bilang 80 dari 100 lah teman-teman ya untuk scoringnya ya. Lalu untuk volumenya, nah volumenya ini kurang dari yang saya rekomendasikan ya. Minimal adalah 100 juta dolar. Dan volume 24 jam teman-teman lihat hanya sekitar 93,55 juta dolar. Jadi ya kurangnya sekitar 6 jutaan dolar teman-teman ya untuk volume tradingnya. Ya secara volume sih rendah ya teman-teman ya. Tapi masih di ambang batas yang mendekati standar lah. Jadi kalau scoring untuk si volumenya, ya mungkin sekitar 50 dari 100 ya. Kalau market cap tadi mungkin dari 80-100, kalau volume itu hanya 50 dari 100 teman-teman. Jadi kalau kita compare, kita totalin baru sekitar 130, dan kalau kita bagi 2 ya hanya sekitar 65 dari 100 totalnya ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lihat untuk maksimal supply-nya tidak ada atau unlimited ya. Ini ciri khas dari altcoin yang memang banyak sekali koin-koinnya dia unlimited karena memang di belakangnya masih ada company lah, ada company, ada CEO-nya, ada investor di belakang dari koin ini yang anytime kalau mereka merasa diperlukan, mereka akan bisa membuat koinnya ya. Tapi kalau diperlukan, tapi kalau tidak ya mereka tidak bikin teman-teman ya. Lalu total supply-nya yang sudah sudah dikeluarkan itu sekitar 5,12 billion ton koin ya. Dan yang beredar itu ada 2,4. Jadi yang beredar itu kurang dari separuh ya. Sisanya gimana? Ya sisanya pasti dipegang sama tim developernya, investornya, core timnya, dan sebagainya ya. Jadi kayaknya koin ini unlock-nya masih banyak teman-teman ya. Nanti kita lihat ya, dan saya akan kasih scoring nanti sekalian teman-teman ya. Kita lihat dulu di dalam, di sini nggak ada ya, datanya nggak ada ya. Tuh, sebentar kita cek dulu teman-teman ya. Oke, ini hanya by holding aja ya. Jadi kalau yang holding itu ada Wells, terus kemudian yang di atas 100.000 dolar yang pegang Toncoin itu 0%, 1.000 sampai 100.000 0,03, yang pegang 0 sampai 1.000 dolar itu 99,97. Jadi yang pegang banyak teman-teman ya. Nah di sini nggak ketahuan ya dia unlock-nya sama lock-nya itu berapa banyak ya. Saya nggak dapat data di sini. Coba kita cek di CoinGecko ada nggak data unlock and unlock ya, sebentar kita lihat dulu teman-teman ada nggak ya. Sepertinya juga tidak ada ya data lock and unlock-nya di sini ya. Oke, sepertinya juga tidak ada. Jadi untuk data lock and lock-nya kita tidak dapat datanya teman-teman. Ya, kita nggak dapat datanya. Jadi kalau lihat sekilas sih, sebentar saya kembali ke CoinMarketCap ya. Ini kan kurang lebih yang beredar itu sekitar 2,4 nih. Terus kemudian dari total itu ada 5,12. Jadi ada separohnya. Separohnya lagi tidak tahu datanya karena memang tidak ditampilkan di CoinMarketCap. Jadi untuk supply bagaimana scoring dari saya? Nah, kalau supply, kalau melihat pertama maksimal supply-nya unlimited, terus kemudian kedua, circulating-nya itu tidak sama dengan total supply-nya, artinya masih separuh kurang ya, bahkan kurang dari separuh teman-teman yang sudah beredar, berarti ini masih banyak dipegang lah sama core team dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga untuk scoring supply dari saya mungkin tidak begitu tinggi alias rendah teman-teman ya. Paling hanya 30 dari 100 untuk scoring dari sisi supply. Nah, jadi
kalau supply kurang bagus, teman-teman, ya. Kita lihat dulu dari harga tertinggi sampai terendahnya sepanjang masa ini gimana ya. Dari harga tertinggi dia minus 63,11%, ya. Ini kategori koin kuat pasti minusnya tidak terlalu dalam seperti Menkom yang kebanyakan 90, 95, 99%. Ini masih 63, masih oke lah ya. Lalu all time low-nya itu sudah naik 677%, itu 4 tahun yang lalu, teman-teman, ya. Jadi kemungkinan Toncoin kembali ke 03 sih agak berat, ya. Agak berat lah, karena memang ya market cap-nya juga gede ya, volumenya juga ya standar lah ya, mendekati 100 juta ya. Jadi ya paling tidak oke lah di situ. Kesimpulannya bagaimana tentang Toncoin dari analisa fundamental ini? Jadi menurut saya, kalau untuk holding panjang sih agak riskan dikit, teman-teman. Walaupun market cap-nya gede, ya tapi kalau melihat dia masih nge-hold-nya banyak, terus kemudian ya masih apa ya 50%, 40% ya yang beredar, yang benar-benar sudah beredar ya. Terus kemudian maksimal supply juga unlimited. Jadi ya buat saya ini koin ya walaupun market cap-nya gede, ini kalau saya pribadi sih saya tidak invest ke koin seperti ini, teman-teman ya. Jadi agak riskan sedikit ya. Tapi kalau Anda sudah pegang koin ini, kira-kira masih dilanjutin, masih oke nggak sih? Kalau menurut saya sih mungkin oke-oke aja, tapi jangan terlalu banyak, karena ada banyak koin lain yang sebenarnya juga lebih menarik daripada Toncoin, ya. Volume Toncoin juga tidak bagus, ya. Market cap-nya gede banget, tapi volumenya tidak begitu bagus, ya. Hanya 93 juta dolar, harusnya sih ya lebih dari ini angkanya, kalau misalkan dia memang bagus. Jadi secara atensinya tidak begitu tinggi menurut saya, ya. Jadi kembali ke Anda, teman-teman, kalau saya pribadi, kalau disuruh beli sih mungkin saya skip dulu untuk membeli koin ini, teman-teman. Walaupun di altcoin, ya walaupun dia sudah lama, ya karena atensinya juga menurut saya tidak terlalu oke banget, terus kemudian maksimal supply-nya juga unlimited. Jadi untuk holding besar, panjang di koin ini, saya mungkin skip dulu, ya. Itu dari saya, teman-teman. Dari Anda bagaimana? Ya, nanti Anda putusnya sendiri. Sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya. Kita bakal ngelihat dari sisi teknikalnya bagaimana, teman-teman, ya. Saya hapus dulu semuanya, dan kita akan lihat, ya. Jadi, Toncoin ini, kalau di Binance, ya, ini baru rilis, ya. Sebentar, kita lihat dulu. Ini di datanya baru ada di tahun 2024, ya, bulan Agustus, ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari time frame daily, ini time frame-nya menunjukkan tren turun, teman-teman, ya. Jadi trennya tren turun, di mana kita bisa melihat dari sini, terus naik ke sini, terus turun ke sini, ya. Walaupun ini nggak turun banget ya, tapi ini tren turun karena dia nggak berhasil ngelewatin area sini, lalu dia turun sampai sini, naik ke sini, ya. Ya, kita bisa ambil mungkin ambil yang ini aja sekalian ya. Nah, jadi dia bikin seperti ini, kurang lebih polanya. Ya, polanya nggak gitu cakep juga ya untuk tren turunnya, karena dia time frame daily kan ya. Jadi, sebenarnya di area sini sempat ada kenaikan, tapi kemudian di sini penurunan terjadi terus-menerus ya. Tapi ini ada bagusnya sih, teman-teman, di sini. Kita lihat di sini, ya sekilas aja nih ya. Ini tren turun kan terbentuk dari pola atas sampai ke bawah. Nah, ini lalu bawahnya kurang lebih seperti ini. Dan ini berhasil nge-break ya. Nge-break lalu masih ada di area sekitar sini. Ini masih belum ada tanda-tanda naik kalau saya lihat. Karena kalau kita ngelihat dari pergerakan time frame daily-nya, ini posisinya sedang sideways, teman-teman. Mudah-mudahan bisa naik. Mudah-mudahan ya. Jadi di sini dia bikin lower high, ya mudah-mudahan di sini sudah menjadi higher low, bukan lagi lower low. Ya kalau lower low kan dia harus melewati area sini nih. Ya ini harus dilewatin, berarti kurang lebih sekitar 2,3 dolar. Itu harus dilewati. Kalau dia tidak lewati itu, maka aman. Berarti tren yang terbentuk itu kemungkinan besar adalah tren naik. Kalau nggak sideways, ya berarti trennya menuju ke atas. Ya. Jadi untuk analisa dari sisi time frame daily, kalau kita mau invest, itu sudah oke apa belum? Kalau saya bilang sekarang sih, mending Anda wait and see dulu untuk koin ini. Ya. Jadi jangan langsung masuk ke dalam marketnya. Better Anda tunggu setelah dia nge-break area sini dulu ya. Nah, dia nge-break area paling atas ini dulu, sekitar 4,2 dolar ya. Sekarang kan sekitar 3 dolar ya. Jadi dia harus naik sekitar 30% lagi untuk membuktikan dia benar tren naik sedang terjadi, teman-teman. Ya. Jadi itu dari saya ya. Mungkin untuk time frame daily buat Anda yang sudah punya koinnya, Anda mau tambahin lagi untuk beli kedalaman. Nah, I think you must wait dulu ya. Jangan langsung masuk dalam ke market. Lihat dulu, teman-teman ya. Waiting dulu aja gitu ya.
Oke, sekarang kita lompat ke yang 1 jam, karena ini akan jadi time frame di mana saya memberikan signal trading buat Anda, teman-teman, untuk koin TON, ya. Sekarang kita ke time frame 1 jam, kita akan lihat ya, koin TON oke nggak sih buat kita trade, teman-teman, ya. Yap, kita buka time frame besarnya, dan yap, sekarang sedang tren turun ya. Dominasinya tren turun terjadi ya. Oke, kita bikin dulu. Jadi dari atas ini terjadi penurunan. Oh, sorry, maaf, salah. Ya, harusnya pakai parallel channel ya. Oke, ini terjadi penurunan. Maaf ya, salah. Saya perasaan klik ini tadi ya. Oke. Nah, ini masih terlihat tren turun, teman-teman ya. Jadi kalau untuk saat ini sih kemungkinan besar ini market akan naik dulu ke atas, baru nanti membuat penurunan lagi, dan ini melewati dari garis MA 365 yang warna kuning ini ya. Terus dari EMA 21 ini juga ada di bawah dari garisnya. Jadi tren turun ya, dari EMA itu menunjukkan trennya tren turun. Secara grafik juga tren turun ya, kita bisa lihat ini dari atasnya ya. Nah, geser begini. Maaf ya teman-teman, saya masih agak batuk sedikit ya. Ya, nih, dia membuat pergerakan turun ya teman-teman ya. Nih, seperti ini. Ya, tak, tak. Terus kemudian di sini nggak berhasil dilewati. Lalu membuat lagi tren turun seperti ini. Ya. Jadi masih dominan tren turun kalau saya lihat di sini teman-teman. Ya, masih dominan tren turun. Dan untuk bisa menunjukkan, untuk bisa kita tahu dia tren naik, ini harus area sini harus dilewati, ini tanda pertama, lalu kemudian area yang kedua adalah mungkin atas sini kali ya. Ya, atas sekitar sini teman-teman. Ini baru ketahuan nih, dia benar-benar mau menuju tren naik apa tidak. Tapi kalau tidak berhasil dilewati, ya, walaupun dia sudah berhasil lewatin ini, tapi kalau misalkan ini tidak berhasil dilewati, yang kedua di sini juga harus ada ya, tidak berhasil dilewati, maka tren turun masih mendominasi. Kalau saya lihat sekilas sih, ini kemungkinan akan membuat kenaikan dulu, baru kalau memang trennya masih berlanjut untuk turun, maka habis ini dia akan turun lagi. Jadi kalau Anda pengen masuk ke dalam koin ini, maka menurut saya itu Anda harus trade itu di posisi short yang paling oke karena mendukung dari pergerakan market cap-nya. Market structure-nya teman-teman ya. Jadi sangat mendukung di pergerakan market structure-nya. Nah, kalau misalkan kita mau trade, paling aman kita ngambil posisi di mana sih untuk masuk posisi short? Kalau menurut saya sih paling oke teman-teman masuk di under ini, di bawah sini, ini yang paling atasnya kita ambil, paling bawah mungkin boleh di sini ya. Oke, kita sekarang bikin dulu ya. Jadi ini adalah short position untuk koin TON ya. Ketik dulu aja kali teman-teman ya, biar ada dapat ini ya. TON coin, oke. Kita akan lakukan analisa signal, memberikan signal buat teman-teman ya. Untuk TON coin, di sini saya tulis dulu signal TON coin ya. Area buy-nya, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke area buy. Jadi ini titik terbawahnya di sini, ya, titik teratas di sini. Kita bikin dulu. Ini secara market structure-nya ini area demand di bawah sini, teman-teman. Ya, kelihatannya kecil sih ya, karena kita time frame-nya 1 jam, ya. Lalu ini ada, tapi nggak gitu gede. Ini juga sama, nggak gitu gede. Jadi yang ini mungkin kita pakai garis saja kali ya. Dan sekarang saya akan coba menggunakan Fibonacci-nya. Saya akan lihat kira-kira kita bisa masuk posisi short di sebelah mana ya. Oke, kita buka setup-nya ya teman-teman ya. Nah, di setup ini ya, kalau misalnya teman-teman mau nge-short koinnya, itu memang paling bagus itu area-area sekitaran sini teman-teman ya, area sekitaran sini itu paling bagus. Jadi kita tunggu dulu market nanti naik ke sini. Kalau misalkan dia masih terus naik, berarti area-area sini adalah area short yang mungkin paling oke. Dan ini batasannya nanti kita lihat ya. Jadi sebisa mungkin di bawah 3,1 dolar ya. Benar ya? Oke, 3,15 lah teman-teman. Under 3,15. Jadi itu adalah area di mana kita short ya, bukan buy ya, maaf ya. Saya salah tulis ya. Di sini untuk kita short ya, area short. Ya, area short ya, itu di bawah 3 dolar, 3,159. Under itu teman-teman ya. Jadi
berkurang lebih range-nya ya. Range-nya kalau kita mau nge-short itu berarti ada di 3,216 ya kali ya. 3,126 teman-teman, maaf. Nah, sampai dengan 3,159. Nah, itu mungkin area yang paling, menurut saya sih paling oke ya, untuk masuk posisi short, tapi teman-teman masuk itu ketika, ingat ya, ketika trennya itu membuat pergerakan, misalkan nih dia naik sampai sini, terus dia mantul balik, ya. Nah, jadi pada saat seperti inilah baru Anda masuk posisi short, karena itu lebih confirm memang tren turunnya terjadi, ya. Kalau tidak seperti itu, misalkan dia terus-menerus naik ke atas, maka kita nggak boleh entry di situ, teman-teman, ya. Oke, jadi asumsinya misalkan kita akan open di 3,126. Berarti kalau kita mau TP, kita akan TP di berapa gitu ya. Nah, kita akan gunakan Fibonacci retracement di sini, ya kita ambil yang paling atas ini, bawah di sini, lalu asumsinya kita masuk di sini. Belum ya. Fibonacci extension-nya sini, ke sini, lalu anggapnya di sini teman-teman ya, kita asumsi di sini. Maka untuk area TP ini kan area nge-short-nya nih, area TP-nya, itu teman-teman bisa ada di range sekitar 2,985 dolar, 2,985 sampai dengan kurang lebih ya, ini bisa, harusnya sih bisa tembus di 2,900 kali ya. 2,904. Nah, area sinilah mungkin area TP buat Anda ya. Jadi kalau Anda mau TP ya mungkin area-area sini jadi area TP-nya Anda. Ingat ya, kalau dia turun terus mulai ada pembalikan, maka Anda harus TP di bagian situ, teman-teman. Karena kalau Anda nggak TP, nanti dia balik arah naik lagi, ya sudah Anda ketinggalan untuk melakukan TP, ya. Untuk stop loss bagaimana, Pak? Untuk stop loss, kemungkinan kita akan ambil, ya, kalau misalkan saya menggunakan risk and reward ratio, ini kan posisinya short nih. Misalkan saya di sini, ya, TP-nya tadi saya bilang kurang lebih di sekitar 2,85, anggap di sini aja dulu deh kita TP ya. Berarti untuk stop loss-nya, karena saya menggunakan 1:2, kurang lebih bakal ada di 3,191, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman mau trade ini, ya SL-nya bakal ada di 3,191. Nah, ini adalah area untuk teman-teman SL di CoinTon ini, ya. Jadi, kurang lebih kalau misalnya teman-teman mau nge-trade posisi di CoinTon, ini adalah position short yang menurut saya paling oke, karena ngikutin dari tren turunnya, ya. Jadi, teman-teman harus waiting dulu sampai marketnya naik, masuk ke area yang 3,126 atau 3,159, itu baru teman-teman boleh melakukan posisi short di situ, ya. Untuk TP-nya di 2,95 sampai dengan 2,904, dan untuk SL-nya, jika posisi ini setup ini salah, maka teman-teman silakan SL di 3,191, ya. Dan saya rasa cukup teman-teman, ini adalah setup untuk teman-teman trading di CoinTon time frame 1 jam, teman-teman, ya. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan, ya. Kesimpulannya gimana, Pak, kalau kita mau invest, ya. Untuk koinnya sendiri, teman-teman, kalau saya bilang tadi, saya mungkin akan skip dulu. Kenapa? Alasannya adalah karena volumenya terlalu standar untuk market cap-nya yang gede, itu satu. Yang kedua adalah dia punya maksimal supply-nya itu unlimited, teman-teman, ya. Yang ketiga adalah tentang total supply dan circulating supply-nya itu juga tidak sama. Berarti masih ada koin yang dipegang sama core team-nya, developer-nya, ataupun investornya. Dan ketika dia lepas ke market, atau istilahnya unlock, dia jual gitu ya, dia unlock, dia jual, maka potensi CoinTon itu turun lagi jauh lebih besar, ya. Jadi untuk invest, saya mungkin skip, teman-teman. Dan scoring dari saya untuk total dari fundamental dan tentang invest ya mungkin nggak tinggi-tinggi banget ya. Tadi kan kalau market cap dan volume kan kurang lebih dapatnya sekitar 65 dari 100, sedangkan kalau ditambah lagi dengan supply cuma 30 dari 100 itu ya mungkin cuma dapat sekitar 40-an, maybe ya 40-an dari 100. Itu scoringnya ya. Dan buat saya itu not good, teman-teman. Ya, makanya saya bilang saya skip. Sekarang kalau kita bicara trading, karena ngelihat trennya ini trennya tren turun,
maka kita kalau trade kan selalu ikutin tren nih, kita jangan lawan tren teman-teman. Maka posisi short ini adalah menurut saya yang paling bagus. Tapi area shortnya kita boleh ngambil di area yang sudah saya sebutin tadi waktu kita melakukan analisa. Jadi itu aja teman-teman kesimpulan dari saya untuk koin tahun ini. Anda mau beli, Anda mau invest, Anda mau trading, silakan. Anda tentukan sendiri dari tambahan analisa yang saya berikan ini, ya. Dan saya selesai teman-teman, dan kalau teman-teman misalkan ada koin yang pengen dibantu untuk analisa, silakan komen di bagian bawah video ya, di YouTube, di TikTok, komen aja. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan, ya. Dan juga saya mau kasih kabar lagi ya, tadi udah saya sampaikan di depan, jangan lupa mungkin kita hari Rabu, nanti saya akan sampaikan di dalam grup Telegram, hari Rabu kita bakal ada live analisa, secara live streaming lah ya, live streaming untuk analisa teknikal, dan teman-teman bisa request mau koin apa, time frame berapa, saya akan langsung bantu teman-teman untuk melakukan analisa secara live. Oke, itu aja dari saya, dan kita akan ketemu lagi di video analisa berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.